Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World One Missy G episode ke-167. Seperti biasa, atuh kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya, di mana si Hao, Qin Hao, dan Si Yi bergandengan tangan dan mati-matian mengalahkan salah satu jenius terhebat di 3000 provinsi, Ning Chuan alias Sang Raja 6 Mahkota. Meskipun Ning Chuan dianggap sebagai jenius aneh dengan bakat yang dipuja oleh surga dan bumi, Si Hao bersama dengan kedua saudaranya berhasil mengalahkan Ning Chuan dan mengirim orang aneh zaman kuno itu untuk keluar dari alam kuno abadi. Baru setelah mengalahkan Ning Chuan, Si Hao dan kedua saudaranya pun harus berpisah karena berniat untuk mencari jalan masing-masing dalam mengeksplor alam kuno abadi. Kira-kira gimana tuh kelanjutan petualangan Si Hao di alam kuno abadi setelah berpisah dengan kedua saudaranya? Langsung aja kita terobos, kuy. Seperti yang sudah kita jelasin di bagian opening, kalau yang nggak nonton openingnya pasti ngeloncat ya nggak paham lah ya. Ketiga si bersaudara sempat berkumpul bersama sebentar sebelum kemudian mulai menunjukkan gelagat untuk melanjutkan petualangan mereka masing-masing dalam mengeksplor alam kuno abadi. Si bersyukur atas pertemuan mereka di alam kuno abadi ini, namun karena harus melanjutkan perjalanan, pemilik pupil ganda itu pun menepuk lengan Si Hao sekilas sebelum akhirnya berubah menjadi gumpalan cahaya yang terbang menjauh. Tidak berbeda dengan Si Yi, Qin Hao berpamitan kepada abangnya juga meminta izin untuk menemukan takdir hidupnya sendiri dan menyusul Si Yi pergi. Si Hao hanya terdiam ketika dua saudaranya pergi, berharap mereka dapat bertemu dan bertarung lagi di masa depan. Nah, karena urusan dengan Ning Chuan telah selesai dan kedua saudaranya juga sudah pergi lagi, Si Hao pun memanggil anak gengnya alias Lu Yi dan Luo Dao untuk mendekat dan membicarakan langkah mereka selanjutnya dalam mengeksplor alam kuno abadi. Luo Dao menunjukkan sebuah peta batu alam sarang berisi beberapa tempat yang menarik di dalam salah satu wilayah alam kuno abadi tersebut dan meminta Si Hao untuk memutuskan kemana mereka akan melanjutkan perjalanan. Setelah menelaah peta batu lamat-lamat, Si Hao memutuskan untuk melewati wilayah air dan memasuki inti sarang jahat untuk mendapatkan beberapa peluang keberuntungan dalamnya. Sementara Si Hao menyusun rencana bersama anak geng motornya, Qin Hao juga telah melanjutkan perjalanan dan telah berada di lereng gunung sarang jahat untuk mengeksplor tempat ini lebih jauh. Qin Hao berusaha untuk membuka pintu batu di lereng gunung, namun bahkan dengan bantuan tulang tertinggi, Tuan Muda Gunung Bulau itu belum mampu untuk melakukannya. Karena serangan tidak efektif untuk membuka pintu batu, Qin Hao pun mengedarkan pandangan dan menemukan ada percikan darah di permukaan pintu batu. Dari situ Qin Hao berpikir apakah dia harus mempersembahkan darahnya sendiri, dan karena situasi di lereng gunung menjadi semakin tidak kondusif, Qin Hao pun mengambil taruhan sebelum berhasil memasuki sarang jahat. Sementara Qin Hao berjibaku di lereng gunung sarang jahat, Si Yi bersama dengan rombongan beberapa kultivator juga berusaha memasuki inti sarang jahat melalui alam ilusi. Alam ilusi ini dipenuhi dengan energi padat yang cukup berbahaya hingga mampu melibas dan meluluh lantahkan beberapa ahli kerucil dalam kelompok Si Yi. Si Yi kemudian mengaktifkan pupil gandanya dan berhasil menemukan pintu keluar alam ilusi. Namun ternyata untuk mencapai pintu keluar pun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, dan Si Yi sempat terkena hempasan energi padat yang melesat dari pintu keluar sebelum mengaktifkan pupil ganda serta teknik butian yang memungkinkannya menerobos paksa pintu keluar dan meninggalkan ahli lain untuk dilibas oleh alam ilusi. Oke, sekarang kita balik lagi ke rombongan Si Hao yang telah tiba di wilayah air, di mana wilayah air yang termaktub dalam peta batu ternyata adalah sebuah lautan magma yang luas. Beberapa kultivator yang join geng motor Si Hao auto ngomel-ngomel karena merasa dijerumuskan dan membuat Lan Yichen balik ngomel seolah bilang, "Lah yang nyuruh maneh-maneh ngikut kita teh saha?" Nah, belum juga percecokan internal geng motor Si Hao ini selesai, gua
Gua magma di sekitar mereka bergetar hebat sebelum memunculkan sosok seekor naga api raksasa yang melesat keluar dari dalam lautan magma dengan raungan keras. Belum sampai keterkejutan kelompok Si Hao berakhir dengan kemunculan naga raksasa itu, si naga api sudah meliuk-liukan badannya, menempatkan ekor besarnya di hadapan Si Hao dan kawan-kawan seolah mengundang kelompok manusia itu untuk naik ke punggungnya. Awalnya Si Hao ragu apakah kemunculan naga itu keberuntungan atau justru kebuntungan, karena mereka tidak tahu si naga akan benar-benar membantu atau justru menerjunkan kelompok Si Hao dalam lautan magma. Namun setelah lautan magma tiba-tiba mengamuk dan dinding goa menyusut secara misterius, tidak ada pilihan yang dapat Si Hao ambil kecuali mengajak teman-temannya untuk menerima tawaran naga api dan naik ke punggungnya. Akhirnya Si Hao udah kayak Angling Dharma naik naga Indosiar melewati lautan magma sambil bertinyi-tinyi siapakah yang akan menjadikan naga api menakutkan seperti ini sebagai kang ojek pangkalan lautan magma seperti ini. Si Batian pun pinisyirin kemana naga api akan membawa mereka karena sejauh mata memandang batu surgawi itu tidak dapat menemukan ujung maupun tepi dari lautan magma. Nah, lagi santai menunggangi naga Indosiar itulah tiba-tiba si naga api berhenti tanpa aba-aba sebelum berjoget dan menggoyangkan tubuhnya hingga membuat semua manusia yang ada di punggungnya terbang. Dan baru saja Si Hao melindungi semua orang agar tidak terjatuh ke dalam magma dengan sayap kumpengnya. Tiba-tiba saja naga yang sebelumnya masuk ke dalam lautan magma tiba-tiba muncul kembali dan malah menelan Si Hao dan kawan-kawan ke dalam mulutnya. Setelah ditilan oleh naga api, astagfirullah, kok ditilan? Bahasa apa itu, Bambang? Nah, Si Hao mendarat di tulang dalam perut naga ketika anggota baru geng motornya yang kita sebut aja Bambang sekali lagi ngomel menyesal telah mengikuti Si Hao hingga menerima ketidakberuntungan semacam ini. Namun bukannya Si Hao yang marah, melainkan anggota geng motor baru lainnya yang kita sebut aja Tukijan menghardik Bambang yang bertingkah seperti orang tidak tahu berterima kasih. Si Hao tidak ingin kelompoknya saling berdebat satu sama lain dan memfokuskan diri untuk menyelamatkan diri dalam perut naga ini. Si Hao mengeluarkan kuali emasnya ketika melepaskan beberapa panah emas ke seluruh dinding tulang perut dan menyebabkan bayangan naga-naga kecil keluar dari sana dengan raungan marah. Naga-naga kecil itu melepaskan serangan barbar ke arah Si Hao dan kawan-kawan, membuat Bambang yang terkena serangan langsung hilang hingga menyebabkan Lu Yi ketakutan dan meminta Si Hao untuk berhenti menyerang secara acak. Sayangnya bukan Si Hao namanya kalau langsung kena mental hanya karena sekali kegagalan. Tanpa banyak babi bu, Si Hao menarik keluar pedang gunturnya sebelum menari dan meliuk-liukan tubuh untuk melibas semua naga yang muncul di depannya. Baru setelah Si Hao benar-benar berhasil mengatasi serangan naga liar, Lu Yi pun berteriak lega mengatakan memang hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti dan menuruti perkataan Huang alias Si Hao. Beberapa saat setelahnya kelompok Si Hao memutuskan untuk menjelajah tulang perut naga lebih dulu, berharap dapat menemukan jalan keluar untuk melarikan diri. Namun bukannya jalan keluar yang mereka temukan, melainkan beberapa onggok tulang belulang yang diselimuti semacam api putih, di mana ketika mengamati lebih lama, kelompok Si Hao menemukan bahwa tulang belulang itu milik orang aneh kuno bernama Peng Tianyi. Menurut apa yang Lan Lichen ketahui, Peng Tianyi adalah orang aneh kuno yang sempat terkenal di masa lalu, namun namanya segera hilang karena tidak pernah kembali lagi setelah memasuki alam kuno abadi untuk kedua kalinya. Si Hao mengamati beberapa tulang belulang yang berserakan di depannya dan menemukan jika tulang asli milik Peng Tianyi dan 4 orang lain yang ada di hadapan mereka saat ini kesemuanya telah dicuri. Hal ini juga turut mengartikan bahwa ada orang yang pernah terjebak dalam tulang perut dan berhasil menyelamatkan diri dengan membawa tulang-tulang asli tersebut.
Sementara Si Hao terjebak di dalam tulang perut naga liar, Qin Hao sedang berada di tanah kuno misterius sarang jahat bersama dengan banyak kultivator lain dan berusaha menaiki tangga dengan tekanan luar biasa besar untuk menjelajah taman obat yang ada di atas tangga. Beberapa saat pejuang di bawah penghakiman tekanan tangga, seorang kultivator berhasil mendarat di taman obat dan tanpa pikir panjang langsung memetik sebuah tanaman obat berupa bunga biru indah yang ada di sana. Tepat setelah bunga itu dipetik, muncul formasi guntur yang mengamuk di langit di mana menurut perkiraan Qin Hao, formasi petir itu adalah ujian yang harus mereka lewati. Tidak hanya si Han dan Qin Hao yang menemui masalah dalam penjelajahan sarang jahat, si Yi yang sampai di sebuah tempat yang bernama dojo misterius bersama dengan banyak kultivator harus dibuat kebingungan karena mereka tidak menemukan apapun kecuali beberapa patung binatang buas yang telah usang. Karena merasa ditipu oleh alam sarang dan tidak mendapatkan obat suci yang mereka inginkan, para kultivator itu pun marah-marah sambil memukul patung batu di mana tepat ketika patung batu dipukul, permukaan batunya runtuh dan memunculkan sosok binatang kuno yang menakutkan mulai dari belalang, harimau kera, banteng, hingga naga raksasa dan mantan. Sekarang kita balik lagi ke Si Hao yang kemudian menemukan jika sesuatu yang membunuh 5 ahli di era kuno ini adalah bantal matras misterius yang membentang di hadapan mereka. Karena penasaran misteri bantal misterius yang ada di hadapannya, Si Hao pun mengeluarkan manifestasi jiwanya yang kita sebut aja dia si Shilao deh ya. Sebelum mengirim manifestasi jiwa itu untuk mengecek apa yang ada di dalam matras. Dengan kemampuan investigasi Shilao, mereka tahu bahwa matras itu berisi 10 teknik pusaka yang kemungkinan memang diincar oleh Peng Tianyi dan kawan-kawan di masa lalu. Nah, berhubung untuk mendapatkannya dibutuhkan satu kekuatan jiwa yang kuat, Lu Dao pun mendorong Lan Yichen yang memiliki beberapa ketampilan jiwa untuk mencobanya. Astagfirullahaladzim. Di percobaan pertama, tubuh spiritual Lan Yichen langsung mendapatkan pembalasan dari bantal matras, membuat tubuh itu segera menoleh pada empunya seolah meminta instruksi lanjutan. Belum mau menyerah, Lan Yichen memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual dalam tubuh jiwanya dan membuat tubuh jiwa itu kembali terisi energi dan semangat full power untuk mendapatkan harta jiwa berupa pedang ringan yang ada di dalam matras. Dengan tambahan kekuatan tersebut, tubuh spiritual Lan Yichen kembali merangsang mendekati matras, namun kali ini mendapat pembalasan yang jauh lebih besar hingga meledak menjadi ketiadaan. Lan Yichen terduduk di atas satu lututnya ketika mendapatkan balasan kedua, mengalami kelelahan spiritual yang cukup padat ketika menjelaskan bahwa pedang ringan itu memiliki kekuatan yang cukup aneh dan mampu menolak kekuatan jiwanya dengan semacam kemampuan pertahanan. Lan Yichen dan Luo Dao kemudian membandingkan kejadian saat ini dan kejadian di waktu Peng Tianyi berusaha mengambil pedang ringan, membongkar fakta bahwa orang aneh zaman kuno itu memang memiliki kekuatan jiwa yang lemah. Namun menurut Lan Yichen, kekuatan matras itu akan menyesuaikan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh lawannya dan selalu menjadi sedikit lebih kuat sehingga tidak ada yang berhasil mendapatkannya sampai sekarang. Untuk mendapatkan harta berharga di dalam matras, mereka harus menggunakan kekuatan jiwa. Sementara kekuatan yang ada di dalam matras akan selalu menjadi lebih kuat dibanding kekuatan jiwa penantangnya. Premis semacam ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti, atau dengan kata lain, mustahil bagi mereka mendapatkan pedang ringan di dalam matras sebesar apapun upaya yang dilakukan. Ketika itulah Si Hao yang sebelumnya tidak banyak bicara kemudian melangkahkan kakinya mendekati bantal matras sebelum mengatakan bahwa dia akan mencoba mendapatkan pedang ringan secara pribadi.
Xiao mengambil posisi di depan bantal matras sebelum kemudian mengumpulkan kekuatan jiwa dan sekali lagi memanggil manifestasi jiwanya alias Silau. Ketika melihat Silau, Lan Yichen hanya bisa dibuat terpana menyaksikan betapa tubuh spiritual yang diciptakan oleh Xiao benar-benar menyimpan energi kehidupan jauh lebih baik dibanding tubuh spiritual yang dia miliki. Dan benar saja, setelah Xiao menggunakan kekuatan Silau, sebuah pedang ringan yang disebut sebagai belati cahaya keluar dari dalam matras sebelum kemudian terlibat baku hantam dengan pedang guntur Xiao hingga menciptakan suara berdesing dari benturan dua mata logam yang saling bertubrukan. Meskipun kekuatan Silau tidak diragukan lagi memang sangatlah OP sebagai perwujudan dari penyatuan kekuatan spiritual Xiao dan pupil ganda, belati cahaya pun tidak mau tunduk tanpa perlawanan dan berkali-kali membela diri untuk menyerbu Silau dengan kekuatan penghancur jiwa primordialnya. Namun sayang, perlawanan belati cahaya akhirnya berujung sia-sia dan senjata jiwa primordial itu pun tunduk di hadapan Xiao. Xiao mempelajari rahasia di dalam belati cahaya selama sehari penuh, menyayangkan kitab suci di dalamnya yang tampak tidak lengkap, namun tetap mendapat keuntungan karena setelah menaklukkan belati cahaya, Xiao dapat menemukan di mana jalan keluar dari tulang perut naga liar yang telah menjebak mereka selama ini. Silau, akhirnya perjalanan bersama trio si bersaudara harus udahan dulu nih guys. Xiao pergi bareng geng motornya dan saudara yang lain pun mencari jalan sendiri-sendiri buat menjelajah alam kuno abadi. Apakah tiga bersaudara itu bisa bertemu lagi sebelum keluar dari alam kuno abadi? Terus kira-kira siapa gadis gemuk lain di preview yang bakalan ketemu Xiao di episode mendatang? Ada lagi gadis gemuk? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva. Rama di sini pamit, bye bye.